pemirsa, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif bersama DPRD Kota Semarang, dan topik pembahasan kita hari ini adalah menjaga stabilitas harga dan stok sembako di Kota Semarang. Kalau tadi sebelum break di segmen sebelumnya, Pak Mualim juga menyampaikan bahwa mungkin di pusat kota ini kebutuhan bisa dikatakan aman dan kebutuhannya melimpah begitu. Nah, bagaimana yang ada di pinggiran terkait dengan distribusi? Bagaimana Pak Sakir melihat ini, Pak? Apakah distribusi dari komoditas ini juga merata di semua daerah atau hanya terpusat pada titik-titik tertentu saja di Kota Semarang? Ya, kalau bicara mengenai penyediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dalam arti di kota kemudian dan di desa, masing-masing punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau di kota, rumah tangga memenuhi kebutuhannya mungkin punya lebih banyak pilihan dengan belanja online, kemudian dengan ketersediaannya supermarket gitu kan, maupun minimarket, itu masyarakat di kota lebih punya banyak pilihan mengenai hal itu. Nah, sedangkan di masyarakat di desa yang lebih sedikit pilihan-pilihannya, ya tentu ini ada perbedaan bagaimana masyarakat di desa mengakses ya kebutuhan-kebutuhan pangannya. Tapi kita harus melihatnya secara lebih rinci berkaitan dengan hal ini, karena kita tidak bisa gebiah uyah ya di masyarakat pedesaan yang seperti apa dan bagaimana karakteristiknya gitu kan. Nah, mungkin nanti Pak Tri barangkali yang bisa menjelaskan lebih detail berkaitan dengan hal itu. Kalau saya melihatnya dari aspek agregatnya saja. Cuman saya ingin memberikan catatan begini, Mas Imsyak, gitu ya. Saya kira istilah panic buying itu terlalu berlebihan dalam hal ini. Karena panic buying itu kan pembelian karena khawatir kalau dia tidak beli sekarang, dia nggak keamanan barang. Kenapa dia punya pemikiran seperti itu? Karena ada kekhawatiran bahwa pasokannya tidak mencukupi. Sehingga saling berebutan gitu. Nah, kalau sekarang menjelang Lebaran ada pembelian yang lebih banyak, saya kira itu hal yang wajar. Contohnya misalnya menjelang Lebaran ini kan banyak orang mudik. Ya kan, pasti sebagian melalui Kota Semarang. Ini kan juga menjadi kesempatan bagi penjual makanan di Kota Semarang untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, bukan dengan menaikkan harga, ya, tapi karena omsetnya pasti akan naik. Yang biasanya dia menjual misalnya 200 porsi misalnya, ini banyak orang mudik, akan ada kenaikan orang yang membeli kira-kira 400 porsi, maka dia pasti akan membeli lebih banyak beras, memberi lebih banyak minyak dan bahan-bahan makanan itu akan lebih banyak membeli ya, untuk tadi mendapatkan keuntungan karena memang ya ada potensi pasar dari para pemudik. Nah, ini pembelian yang saya kira juga masih wajar gitu. Masih wajar yang seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi pola-pola pembelian seperti ini harus diantisipasi dengan menjaga ya stabilitas pasokan dan distribusinya. Itu yang menjadi kata kuncinya saya kira itu gitu kan. Kalau orang biasanya beli daging 1 kilo gitu kan untuk kebutuhan rumah tangganya, ini banyak orang mau datang saudara-saudara, ya kalau beli kemudian 5 kilo ya enggak ada masalah kan, itu memang kebutuhannya gitu. Karena banyak orang saudara-saudara kumpul. Nah, tapi yang sekali lagi menjadi kata kunci kritikalnya di sini adalah ketika masyarakat membutuhkan yang biasanya 1 kilo, kemudian dia beli 5 kilo, tersedia di pasar gitu. Ada di pasar. Yang paling penting itu yang paling penting memastikan adalah barang itu ada di pasaran. Barang itu ada gitu. Keterjaminan barang itu. Baik di kota maupun di desa. Tapi dengan karakteristiknya masing-masing kan seperti itu. Agar tidak mubazir juga ya Pak ya, dan bisa terjangkau semuanya. Pak Tri, bagaimana melihat ini Pak? Sudah menjaminkah itu dan juga meyakinkan kembali kepada masyarakat ketersediaan stok-stok itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di pasaran? Ya, tadi betul yang disampaikan Pak Sakur tadi, apa kekhawatiran yang di daerah pelosok. Itu dari masing-masing kepala daerah sudah mempunyai komitmen dan koordinasi intens. Seperti Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang, Kabupaten Kendal dengan
Kota Semarang, Kabupaten Demak dengan Kota Semarang. Sehingga yang dikhawatirkan tadi di daerah pelosok atau pedesaan itu sudah diantisipasi semua. Artinya pasokan-pasokan barang itu selalu terpantau dan Satgas Pangan dan beberapa kepala daerah intens terus koordinasi sehingga pasokan tidak akan mengalami keterlambatan, ketersendatan. Jadi yang dikhawatirkan tadi kan tidak terjadi. Bahkan hanya program asumsi dan kekhawatiran dari masyarakat saja ya Pak ya? Ya, jadi itu kadang-kadang ada beberapa hal yang mungkin itu tidak perlu dibesar-besarkan ya. Seperti ada panic buying itu tadi betul Pak Sakur tadi mengatakan itu tidak perlu dibesar-besarkan. Dan kita sudah punya pengalaman Kota Semarang. Misalkan ada kelonjakan pun itu cepat teratasi. Tidak sampai berhari-hari. Kemarin kita beras sampai ada kelangkaan, bahkan ada kenaikan harga. Tapi cepat sekali itu diatasi dengan Kota Semarang karena terkoordinasinya antara kepala daerah itu tadi intens sekali. Jadi maaf tanda kutip yang orang-orang kata Pak Malim tadi yang punya duit untuk bisa memborong atau membeli bahkan stok di gudang, ini menurut pantauan Kota Semarang tidak terjadi. Jadi aman semuanya ya. Sampai dengan saat ini perbincangan kita juga sudah membawa banyak angin segar yang dilakukan oleh OPD Dinas terkait di Kota Semarang bersama dengan kepala daerah yang ada di sekeliling Kota Semarang, tentu juga berkomunikasi dengan efektif begitu ya Pak ya, untuk bisa menjaga bagaimana ketersediaan dan juga bagaimana bisa menekan harga. Kalaupun ada kenaikan, Pak Sakir juga menyampaikan ini masih wajar saja gitu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau juga agar membeli ini juga bisa dengan bijak dan juga bisa menjaga semuanya dari sisi distribusi? Menurut Pak Sakir apa Pak? Bukan hanya pemerintah mengadakan operasi pasar. Yes. Organisasi-organisasi kemasyarakatan itu juga biasanya juga mengadakan pasar murah itu kan. Yeah. Nah, itu juga sangat membantu saya kira ya untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kelas bawah ya, kebutuhan bahan makanan. Dan saya kira itu satu hal yang baik. Inisiatif dari masyarakat untuk bersama-sama ya menjaga kondusivitas ya perekonomian di kota Semarang ini, Mas Imsyad. Oke, jadi dibutuhkan kolaborasi dan juga bisa bersama-sama menjaga gitu ya? Iya, dan kolaborasi antara pemerintah dengan ormas yang tadi Pak Tri sampaikan di beberapa daerah untuk selalu terjadi pemantauan itu kan bisa dilakukan dengan sinergitas antara pemerintah dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di beberapa daerah. Jadi bagaimana dengan Anda yang ada di desa, Anda juga bisa memberikan komentar atau Anda bisa menyampaikan melalui berbagai saluran yang terdekat dengan kota Anda. Dan perbincangan kami bersama DPRD Kota Semarang akan kembali sesaat lagi.